Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama-tama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua STI Al-Hidayah Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI, yang kami hormati pemateri kajian dosen dan tenaga kependidikan Ustadz Dr. Salahuddin LCM Ahung, dan seluruh segenap sivitas akademika, para dosen dan tenaga kependidikan STAI Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 bulan 10 tahun 2021, kita kembali menyelenggarakan program pengajian untuk dosen dan tenaga kependidikan yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Salahuddin, dengan materi yang akan beliau sampaikan yaitu berjudul Ihsan dalam Bekerja. Baik, langsung saja saya akan persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kepada Ustadz, falyatafadhol masykura. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pada yang saya hormati seluruh dosen STI Al-Hidayah dan juga para karyawannya, terutama ketua kita semua, Ustaz Dr. Unang Wahidin. Hafizakumullahu jami'an. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sama-sama memurajaah kembali, mengkaji kembali tentang mana ihsan, ya, atau di sini temanya ihsan dalam bekerja, ya. Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam bekerja? Kita buka langsung saja slide-nya di halaman. Sudah tampil ya? Sudah. Ya. Nah, kemudian kita akan mencoba mendefinisikan apa itu ihsan. Dikatakan oleh para ulama bahwa al-ihsan yaitu al-itqan wa tajwid wa tazyin wa huwa dhiddul ita'ah. Ya, makna ihsan adalah bekerja dengan penuh ketelitian, bermutu dan berkualitas. Ya, berbuat ihsan adalah lawan dari berbuat buruk. Ini makna ihsan, dan juga sering kita mengartikan bahwa ihsan itu artinya berbuat baik. Nah, maksud berbuat baik dalam bekerja itu berarti kerja dengan teliti, kerja dengan bermutu, dan kerja dengan berkualitas. Nanti bentuk-bentuknya akan banyak sekali. Kita harus ihsan dalam ibadah, kita harus ihsan dalam bekerja, kita harus ihsan dalam bermuamalah. Kita lihat berikutnya bahwa bekerja dengan ihsan itu hukumnya wajib. Ya, ini tuntutan dari Allah dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab Allah itu baik dan menyukai yang baik-baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, menyukai keindahan, dan keindahan itu ada pada sifat ihsan. Ada sebuah hadis, ya, dari Syaddad ibni Aus, qala, ya, sintani hafiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Syaddad bin Aus dia mengatakan ada dua hal yang aku hafal, aku ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, Rasul bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Nah, kataba ala artinya wajaba. Sehingga maknanya sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atau berbuat baik, berbuat itqan ala kulli syai pada segala sesuatu. Jadi ini sangat umum sekali, ala kulli syai ini, ya, baik dalam ibadah, muamalah, ya, bekerja dan lain-lain. Kemudian Rasul membuat contoh setelah ini kaidah umum. Jadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai, ini kaidah umum. Ya, Allah mewajibkan ihsan untuk segala sesuatu. Nah, setelah kaidah umum ini Rasul memberikan contoh.
Contohnya yaitu fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian harus membunuh, maksud membunuh di sini adalah membunuh orang-orang kafir di medan jihad, ya. Jika kalian harus membunuh, fa ahsinul qitlah, maka baguskanlah cara membunuhnya itu. Ya, itqankanlah cara membunuhnya itu. Ya, kualitaskan cara membunuhnya itu, dan membunuhnya harus bermutu, gitu ya. Jadi ada tata cara membunuh yang bermutu, ada yang tidak bermutu. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Ya. Wahai orang yang beriman, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir di medan perang, bukan di jalanan ya, tapi ini di medan perang, fadharbar riqab, maka arah lehernya. Ya, jadi yang secara ihsan dalam Islam, ketika membunuh orang kafir itu yang diarah lehernya. Ya, ketika kita mengayunkan pedang yang diarah lehernya. Kenapa? Karena tujuan Islam dalam berperang bukan untuk menyakiti fisik-fisik orang kafir, sama sekali tidak. Tapi untuk menghilangkan keburukan mereka dengan cara dihilangkan nyawanya secepat-cepatnya, bukan dimutilasi, bukan disiksa sedikit-sedikit, bukan. Dan yang paling cepat mematikan itu adalah lehernya. Ya. Jadi fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, ini adzabhu ini berarti menyembelih kerbau, menyembelih sapi, menyembelih ayam, ya, menyembelih segala binatang yang biasanya saat disembelihnya itu ditidurkan, itu namanya dzabah. Ya, wa idza dzabhtum, kalau kalian hendak menyembelih, fa ahsinuz dzibh, fa ahsinuz dzabh. Dalam hadis lain fa ahsinuz dzibh. Maka perbaguskanlah tata cara menyembelihnya itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka tajamkan dulu pisau kalian, fal yurih dzabihatahu, dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Artinya tidak diikat kuat-kuat, gitu ya. Kalau memang bisa diringankan ikatannya, ringankan. Ya, dan juga tidak boleh diseret-seret ke tempat jagalnya. Tapi diperintahkan kita berbuat ihsan. Nah, ini dua hal ini adalah contoh yang Rasul SAW sabdakan kepada kita dari keumuman kaidah innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kalau mau disebut contoh yang lain itu sangat banyak sekali. Ya, Allah mewajibkan ihsan dalam bekerja, Allah mewajibkan ihsan ketika sholat, Allah mewajibkan ihsan ketika berjual beli, Allah mewajibkan ihsan seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Kita harus berbuat ihsan kepada anak-anak, anak-anak harus berbuat ihsan kepada orang tua. Ribuan contoh akan banyak sekali dari kaidah umum innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya, adapun hal ini itu hanya dua contoh yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang ihsan dalam membunuh dan ihsan dalam menyembelih. Fawaid, nah ya, di sini ada faedah-faedah dari hadis yang di atas. Ya, dikatakan oleh para ulama di sini ityanu ma huwa hasan minal af'al wal aqwal wal ibadat wal muamalat. Ya, kita harus melakukan sesuatu yang ihsan, sesuatu yang baik dari perbuatan kita, perkataan kita, ibadah kita, muamalah kita. Semuanya harus baik. Tarkuma yustaqbal sesuatu yang qabih, sesuatu yang buruk, sesuatu tinggalkan. Al-ihsan matlub min a'malil. Berbuat baik ini dituntut ya pada setiap hamba. Sekretaris harus baik ketika jadi sekretaris, karyawan harus baik ketika jadi karyawan, seorang dosen pun harus baik ketika jadi dosen, pimpinan pun ketika jadi pimpinan. Ini semuanya hatta fi dzabhil hayawanat ya adzab syar'i, sampai dalam menyembelih pun kita harus berbuat baik, apalagi yang lebih tinggi nilainya daripada menyembelih. Ya, mengajar misalkan, belajar mengajar harus lebih baik. Kenapa? Menyembelih pun harus baik bagaimana ketika belajar mengajar. Maka setiap kita sebagai dosen tentu kita akan membaca dulu buku-buku yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa. Sehingga ketika kita masuk kelas,
itu memang senjata kita, ilmu yang sudah kita siapkan itu siap ditransfer kepada mahasiswa. Ini adalah ihsan. Ya. Wa hatta fi halatil qatli haddan aw qisasan, atau ya sampai ketika kita harus membunuh pun, membunuh karena had atau karena kisas. Karena had seperti seorang pezina, muhsan, zina, itu dibunuh sesuai dengan had. Itu harus ihsan, atau karena kisas, ya. Wa fi qatlil kafir al-mu'min billahi ta'ala, atau ketika membunuh orang kafir yang memang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, min suwaril ihsan ila dzabihah. Nah, di antara bentuk ihsan kita menyembelih hewan, ihdadu sikin, yaitu menajamkan dulu pisaunya, wa ta'jilu dzabah, disembelih dengan cara yang cepat, tidak pelan. Itu kan tidak ihsan itu. Tapi dengan secepat mungkin, ya, wa yustahabu alla tuhaddas sikin bi hadratiz dzabihah. Kemudian tidak mengangkat pisaunya itu di hadapan hewan yang akan kita sembelih. Ya, wa alla yadhbah dzabihatan, ya, wa dzabihah ukhra tusyahiduha, dan juga tidak boleh menyembelih binatang sedangkan binatang yang lain menyaksikannya. Ya, sebab mereka akan takut juga. Wala yajruha ila madbahiha jarran anifan, tidak boleh menarik binatang itu dengan kuat sekali, ya, dipaksa ditarik untuk disembelih. Wa kul hadza minal ihsan, dan ini semuanya bentuk ihsan. Ini bentuk contoh ihsan, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka seluruh amalan kita, pekerjaan kita itu harus ihsan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada faidah yang bagus sekali. Al-ihsan yanalul abdu mahabbatallahi ta'ala. Nah, ihsan ini akan menyebabkan seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik dalam bekerja. Nah, ini kalau muamalah antara hamba dengan Allah. Kalau muamalah itu antara hamba dengan hamba, tentu Allah Subhanahu wa taala pun mencintai kita. Dan hamba yang lain pun akan menyintai kita. Ya, kita ihsan dalam ibadah, Allah akan menyukai kita. Kita ihsan dalam muamalah, maka orang lain pun akan menyukai kita. Nah, kemudian berbuat ihsan dalam ibadah akan menyebabkan Allah ridha. Ya. Ini dalilnya dari Uqbah, ya, Ibni Amir radhiyallahu an. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nah, Rasul bersabda di sini, ma min muslimin yatawadda, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia mengihsankan dalam wudunya. Arti ihsan wudu artinya dia berwudu sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, ya, melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnahnya. Dia cuci wajahnya dengan sempurna, dia cuci tangannya sampai siku dengan sempurna, ya, dia cuci, dia usap rambutnya. Mungkin dia menambah dengan kumur-kumur. Ya, mungkin 3 kali. Dia benar-benar ihsan. Dia menyuci kakinya sampai mata kaki dan tidak ada satu kulit pun yang harus basah kemudian dia masih kering. Itu tidak ada. Dia sangat bagus, sangat apik dalam berwudu, ya. Summa yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian dia berdiri. Berdiri pun dengan ihsan. Allah Azza wa Jalla, bukan hanya badannya yang menghadap kiblat, tapi hatinya pun menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, dia salat 2 rakaat setelah wudu yang baik tadi, muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi, menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla, illa wajabat lahul jannah, kecuali orang itu pasti masuk surga. Allah ridha dengan orang yang berbuat ihsan dalam ibadah. Ya, wudunya baik, salatnya baik, menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla, ini pasti dia akan masuk ke dalam surga. Nah, sebagaimana kita, ketika ada karyawan yang sangat baik sekali, terampil dalam melaksanakan tugas, senantiasa tepat waktu ketika diminta menyelesaikan tugas, ini kita akan berbuat baik, bahkan sudah disediakan reward khusus untuk mereka. Ya, para dosen yang full 100% misalkan di STI Al-Hidayah, kemudian juga cara ngajarnya baik, kemudian
para mahasiswa pun senang dengannya, ya bisa mengambil faedah ilmu yang banyak darinya. Tentu ini pun menjadi dosen teladan. Ada riwayat dari ketua STAI misalkan. Jadi segala yang ihsan dalam bekerja itu pasti akan mendatangkan kecintaan. Ya, kecintaan Allah, kecintaan makhluknya. Maka betapa penting ya sifat ihsan ya dimiliki oleh setiap kaum muslimin, dan ini adalah karakter kaum muslimin. Ya, karakter muslim ya, termasuk insya Allah karakter ustadz kita, ustadz muslim ini luar biasa ya, berbuat ihsan gitu ya. Nah, di sini dikatakan al-hasu ala ihsanil ibadat. Ya, dalil ini menunjukkan bahwa perintah untuk berbuat ihsan dalam ibadah. Artinya ibadah dengan itqan, ibadah dengan bermutu tadi, ibadah dengan berkualitas sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakama annal ihsana matlubun fi muamalatil khalq, sebagaimana ihsan itu dituntut ketika bermuamalah dengan para makhluk, fa innahu matlubun min babi aula fi muamalatir rabbi azza wa jalla. Maka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala ini lebih aula, lebih layak lagi. Ya, kita dituntut berbuat ihsan dengan bertambah, maka berbuat ihsan dengan Allah itu lebih dituntut lagi. Kama anna man ahabba ayyuhibbahul khalq, sebagaimana ya seseorang itu suka dicintai oleh makhluk, yuhsinu muamalatahum, ya yang berbuat ihsan dalam pekerjaannya. Inna man ahabba ayyuhibbahullah ta'ala falyuhsin ibadatahu, maka siapapun yang ingin dicintai oleh Allah, maka dia harus mengihsankan ibadahnya. Ya, kita ingin dicintai oleh makhluk, maka ihsankan muamalah kita. Kita ingin dicintai oleh Allah, maka ihsankan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Next, Ustaz. Nah, kemudian di sini ada contoh lain, ihsan kepada istri. Ya. Ihsan kepada istri dengan memberi pakaian dan makanan yang baik. Ini contoh saja, walaupun bukan makanan dan pakaian, ya kita harus ihsan terhadap istri dengan akhlak kita. Nah, kita lihat dalilnya an Sulaiman ibni Amr ibni al-Ahwas, ya an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada ala wastausu bin nisa'i khaira. Ya, nasihatilah wanita itu dengan kebaikan. Fa inna ma hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Ya, sesungguhnya wanita itu terpenjara oleh kalian. Dan kalian tidak mempunyai wewenang kecuali hal itu. Artinya kecuali menasihati dengan baik. Istri itu berada di bawah kendali kita. Tapi kita tidak boleh memukul istri, kita tidak boleh memarahi istri. Kita hanya diperintahkan oleh Rasul untuk menasihati istri. Dia pegang kendalinya, tapi yang bisa kita lakukan adalah nasihat. Ya, maka Rasul mengatakan ala wastausu bin nisa'i khaira. Ya. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Ya, illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau istri itu memang melakukan fahisyah yang nyata. Yaitu keburukan lisannya, keburukan akhlaknya, itu termasuk fahisyah. Sesuatu yang dibenci oleh syariat dan sesuatu yang dibenci oleh akal itu namanya fahisyah. Fa'in fa'alna, kalau istri ini berbuat fahisyah, lisannya misalkan buruk, sering menghina suami, atau menghina keluarga suami, atau meremehkan pekerjaan suami, ya, atau tidak taat pada suami. Nah, kalau mereka melakukan ini, fahjuruhunna fil madaji. Pertama, hajar mereka di tempat tidur. Menghajar, bukan memukul, menghajar itu ya, tapi meninggalkan di tempat tidur dengan cara apa? Kasih punggung. Ya, jadi kita berbalik wajah, kasih punggung kita. Ya, wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau ternyata dikasih punggung masih tetap melakukan fahisyah, ya, maka silahkan pukul dengan pukulan yang tidak mencederainya. Kalau dikasih punggung dia baik, maka silakan balik punggung. Tapi kalau tidak baik, maka wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Ya, pukul dengan pukulan yang tidak melukai. Fa in ata'nakum, kalau sudah taat, fala tabu alaihinna sabila, jangan cari-cari kesalahan istri lagi. Maafkan, tutup permasalahannya.
ala inna lakum ala nisaikum haqqa, ketahuilah bahwa kalian punya hak pada istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqa, dan istri kalian pun punya hak atas kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum, adapun hak kalian atas istri kalian, fala yuti'na furushakum man takrahuna. Ya, maka mereka tidak boleh ya memasukkan ke dalam kamar kalian orang-orang yang kalian benci. Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahuna, bahkan istri ini tidak boleh mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian orang-orang yang kalian benci, walaupun saudaranya. Ya, misalkan istri punya kakaknya atau punya adiknya dan kita benci dengan dia misalkan, walaupun saudaranya, itu tidak boleh diizinkan masuk. Ya, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin, dan ketahuilah bahwa di antara hak mereka yaitu engkau berbuat ihsan di dalam pakaian dan makanan mereka. Ya, jadi kalau kita mempunyai kelebihan harta, pakaiannya dilembutkan. Jangan memilih kain-kain yang kasar, kain yang dingin, yang lembut, yang halus. Kalau punya kelebihan harta, itu kewajiban kita dan hak dia. Wa ta'amihin, dan juga kalau punya kelebihan harta, perbaiki makanannya. Ya, makanan yang enak, yang lezat, yang lembut ketika dimakan. Ya, itu menjadi kewajiban kita. Ini termasuk ke dalam berbuat ihsan, akhrajahu Ibnu Majah, At-Tirmidzi, wa hasanahu Al-Albani. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu ya suwarul ihsan. Ini di antara bentuk-bentuk ihsan. Next, Ustaz Budi, silakan dibuka lagi. Kayaknya Ustaz Budinya lagi nggak ada nih. Ya, suwarul ihsan, bentuk-bentuk ihsan. Ya, dikatakan di sini al-ihsan suwarun katsirah, bahwa di antara bentuk ihsan itu sangat banyak sekali. Ya, fahuwa yadkhulu fil ibadat. Pertama, ihsan itu masuk ke dalam segenap peribadahan. Ya, kal ihsan fi shalah, seperti ihsan dalam salat. Artinya itqan, berkualitas ketika salat. Wa zakah, berkualitas dalam membayar zakat. Wasiyam, berkualitas ketika berpuasa. Al-hajj wal jihad, ya, berkualitas juga ketika melakukan haji dan berjihad. Wa tilawatil Quran, berkualitas ketika membaca Al-Quran. Wa dzikrillahi ta'ala, berkualitas ketika zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa da'wah ila Allah, ya, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ta'limnya ilmin nafi, dan juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini di antara bentuk ihsan dalam ibadah. Ya, bentuk yang kedua dari bentuk ihsan yaitu ihsan dalam muamalah. Ya, seperti apa? Kal ihsan ila al-walidain, berbuat ihsan kepada kedua orang tua, itu muamalah, transaksi antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Wa zaujah, ihsan terhadap istri. Ya, wal abna, ihsan terhadap anak-anak. Wal ikhwan, ihsan terhadap saudara-saudara kita. Wal jiran, ihsan terhadap tetangga. Wal zumala, ihsan terhadap kerabat kita, ya, kawan-kawan kita. Wal ihsan ilal hayawanat, bahkan kita diperintahkan dalam Islam berbuat ihsan kepada hewan. Ya, ada seseorang yang terancam neraka dikarenakan mengurung buku, tidak diberikan makan, juga tidak dilepaskan. Ini dia tidak ihsan. Ini terancam dengan neraka, apalagi kita ya tidak berbuat ihsan kepada manusia. Kepada hewan pun harus berbuat ihsan. Ya, tidak boleh kita menjadikan hewan sebagai sasaran tembak, kemudian hanya untuk panah-panahan misalkan, itu juga diharamkan. Ya, wal ihsan fil a'mal, kemudian ihsan dalam amal, dalam bekerja, ya, al-haraf, al-mihan, as-sinaat, wa tijarat, ya, seperti menjadi karyawan di satu perusahaan, karyawan di satu lembaga pendidikan, ya, menjadi dosen dan lain-lain, atau dalam ya berbuat ihsan ketika di pabrik, ya, ketika membuat
bangunan, berbuat ihsan ketika membuat jalan, berbuat ihsan ketika ya dalam hal apapun, ya wa tijarat, dan berbuat ihsan ketika berdagang. Ya, menjelaskan cacatnya, menjelaskan kelebihan kekurangan barang dan tidak menyembunyikan cacat. Yang terakhir yaitu berbuat ihsan masuk juga ke dalam amal qulub. Ya. Ini amal-amalan hati. Ya, seperti ihsan al-ikhlas. Keihsan al-ikhlas. Ihsan dalam keikhlasan artinya memperbagus keikhlasan. Ya, mengualitaskan keikhlasan. Al-mahabbah lillahi ta'ala. Kecintaan kepada Allah harus bagus. Wa ta'zim. Ya, wal khasyah wal raja wal hayah. Ya, wal muraqabah. Ya, kita pun harus mengagungkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, malu kepada Allah, dan juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk-bentuk ihsan, dan semuanya ini adalah ihsan dalam bekerja, baik bekerja itu kepada Allah atau bekerja kepada kawan-kawan kita atau bekerja kepada yang lainnya. Wallahu alam, ini bentuk ihsan yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ustaz. Kalau ada yang ditambahkan silakan. Baik, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Al-Ustadz Dr. Salahuddin LC Mahmum yang telah memberikan nasihat dan wejangannya kepada kita semua tentang ihsan dalam bekerja. Masya Allah, temanya sangat bagus dan sangat bermanfaat sekali, dan tentunya berharap kita mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam bentuk real nyata dalam kehidupan dan aktivitas kerja kita sehari-hari. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan tenaga pendidikan dan seluruh Bapak dosen untuk bertanya, berdiskusi atau sharing ya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Silakan angkat tangannya, nanti saya akan sebutkan namanya dan dipersilakan ya. Atau kirim pesan ke kolom chat ya, nanti kita akan bacakan pesannya. Baik, yang pertama di sini yang sudah mengangkat tangan ada Pak Harun Sutara. Silakan Pak Harun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz acaranya dari awal sampai menjelang akhir. Disampaikan oleh Pak Ustadz terkait tentang hal-hal perbuatan ihsan, baik dalam hal ibadah, muamalah, dan lain sebagainya yang telah disampaikan oleh Ustadz. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ihsan yang telah dipaparkan tadi bisa dikaitkan dengan pengertian ihsan yang artinya beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah, akan tetapi ketika kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditampung dulu Ustadz ya, pertanyaan Ustadz. Silakan. Ya, selanjutnya ada Ustadz Aput, silakan Ustadz. Diaktifkan mikrofonnya Ustadz. Syukran Ustaz Budi, jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz Salahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya adalah ini materi yang sangat bagus, yakni ihsan dalam bekerja. Kalau tadi dikatakan bagaimana kita ihsan dalam bekerja, artinya memaksimalkan pekerjaan kita dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan fungsinya itu ya. Nah, kira-kira ada bagaimana antara timbal balik antara ihsan seorang pekerja kepada pimpinan ya, atau mungkin staf kepada pimpinan atau pimpinan kepada staf gitu ya. Kemudian juga dalam konteks belajar dan mengajar, mungkin bisa memberikan bagaimana ihsan antara seorang murid ya dengan dosennya, atau mahasiswa dengan dosennya, dan dosen dengan mahasiswanya. Saya kira mungkin itu Ustaz Budi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Aput. Jadi ada dua pertanyaan Ustadz dari Pak Harun tentang makna ihsan, gitu kan? Apakah sama seperti yang tadi didefinisikan oleh Ustadz
sama Pak Harun ya berdasarkan kutipan hadis. Yang kedua, bentuk ihsan antara pimpinan dan staf bawahan sebaliknya, dan juga bentuk ihsan antara dosen dengan mahasiswa dan sebaliknya. Demikian Ustaz, silakan Ustaz. Baik, jazakallah khair kasir atas tanggapan-tanggapannya. Yang dikatakan Pak Harun ini jelas tepat sebab itu disabdakan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika mendefinisikan al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Jadi di antara makna ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, maka level yang kedua yaitu yakini Allah melihatmu dalam beribadah. Nah, konsekuensi ketika kita benar-benar seolah-olah kita melihat Allah di hadapan kita dan kita sedang salat misalkan, maka kita akan memperbagus salat kita. Kenapa? Karena ada keyakinan Allah berada di hadapan kita. Ya, kita tidak akan berpikir apapun kecuali kita mengagungkan Allah ada di hadapan kita. Dan ini ihsan level tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak mungkin kita membayangkan adanya Allah di hadapan kita kalau kita tidak mengenal nama dan sifat Allah. Jadi hanya orang yang sudah mendalam pengetahuan tentang asma wa sifat tentang Allah Azza wa Jalla baru dia bisa menduduki level tertinggi ini. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu luar biasa. Ya, sebagian salaf itu ketika ada yang mau dioperasi kakinya, mau digergaji kakinya, diamputasi, itu dia salat dulu. Ya, dia minta biarkan saya salat. Ketika saya sudah tenggelam dalam salat, dalam kekhusyuan, maka silakan potong kaki saya. Artinya dia tidak merasa apapun ketika dimutilasi kakinya itu di saat dia menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sifat ihsan yang sangat luar biasa. Artinya tadi yang ketika saya katakan ihsan itu adalah itqan, tajwid, tazyin, ya, beramal dengan ketelitian, bermutu dan berkualitas, itu salat yang berkualitas. Ya, salat yang berkualitas seolah-olah seseorang itu melihat Allah Azza wa Jalla dan sangat bermutu. Mutunya itu sangat tinggi sekali itu. Ya, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang mutu keimanannya, kualitas keimanannya memang sudah sangat tinggi sekali. Jadi sangat tepat apa yang Rasul katakan dan itu termasuk ke dalam bentuk ihsan. Yang kedua tentang apa yang dikatakan oleh Ustadz Apud, ini jelas akan ada timbal balik ya. Sebab ihsan itu termasuk akhlak dan akhlak itu memang sesuatu yang menular. Kita berbuat ihsan, pasti orang lain pun akan berbuat ihsan kepada kita. Sebagaimana senyuman, saya senyum kepada Pak Harun, pasti Pak Harun akan terpengaruh senyum juga kepada saya. Ya, itu berbuat ihsan di bibir itu ya. Berbuat ihsan di bibir. Kalau kita tidak ihsan bibir kita cemberut, Pak Harun nggak mungkin senyum juga. Gitu ya. Pasti cemberut. Nah, ini karyawan berbuat ihsan dalam bekerja tentu tanpa diminta pun pimpinan sudah melihat itu. Oh, si fulan memang rajin. Ya, walaupun bukan tugasnya tetap dilaksanakan sebagai bentuk tatawu misalkan. Itu akan dicatat itu. Itu oleh mata kita yang terbatas, apalagi oleh mata Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai dosen tadi berbuat ihsan kepada mahasiswa dengan cara ya mengajar tepat waktu, keluar tepat waktu, kemudian menyuguhkan seluruh hidangan materi pelajaran dengan sangat baik dan mereka memahami dan mereka bisa mengambil faedah ilmu yang bermanfaat dari sang dosen, tentu mereka pun akan menjadi seorang mahasiswa yang sangat memperhatikan dosen tersebut. Ya, itu tentu timbal balik itu akan ada ya, sebab akhlak baik itu akan menularkan akhlak baik, juga akhlak buruk itu biasanya akan menularkan akhlak buruk ya. Itu seperti itu Ustaz Abdullah alam. 6. Terima kasih Ustaz Jazakumullah ya atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya di sini sudah ada yang mengantri untuk mengangkat tangan. Ada Bapak Dr. Muhammad Hidayat Ginanjar. Silakan Ustaz diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Pak Kiai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Kiai. Mohon izin Pak Kiai ya. Terkait dengan ihsan, ini memang sangat penting untuk ditumbuhkan ya Pak Kiai ya. Dan memang ihsan derajat yang paling tinggi ya setelah iman ya. Setelah Islam, maka ihsan itu kan adalah satu predikat yang tertinggi ya. Jadi muraqabahnya itu mungkin sangat ekstra ya Pak Kiai ya. Ya, Ustaz. Iya, saya sepakat juga kalau memang orang yang bekerja dengan ihsan itu konsekuensinya mendapat reward yang pantas gitu ya. Itu Pak Kiai ya. Ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang tidak ihsan misalkan itu ini cemburu kepada yang sudah ihsan gitu. Barangkali Pak Kiai ya. Nah, jadi memang berat Pak Kiai ya melaksanakan etos kerja ihsan ini ya. Karena ada sinergi antara kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas gitu ya. Kebanyakan kita kerjanya barangkali kerjanya keras gitu ya, tetapi tidak tuntas gitu. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira penting dan saking pentingnya masalah ihsan ini banyak orang juga menamakan anaknya dengan ihsan. Gitu. Supaya mungkin dia bisa bekerja dengan ihsan. Yang jadi permasalahan ini Pak Kiai ya. Pakai Tanjung begini. Bagaimana ini membudayakan ihsan ini? Gitu. Nah, Membudayakan ihsan pada lingkungan kerja kita. betul. Kan kita ini kalau dipantau, diawasin, gitu kan, baru ihsan barangkali ya. Tapi kalau pantauannya kurang, gitu kan, apalagi rewardnya kurang, wah, ihsan ini baru menurun gitu Pak Kiai. Gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang kelihatannya grafik ihsan itu naik sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah gitu Pak Kiai ya. Hasil penelitian LPM ya Pak. Ini sinyalnya semakin kuat Pak Kiai, alhamdulillah ya. Saya memantau grafik ihsan ini di kampus semakin kuat gitu ya. Hanya pada grafik penelitian barangkali masih lemah gitu ya. Kalau ihsan pada mengajar saya kira sudah bagus. Ihsan pada aspek penelitian, nah ini masih kurang. Lemah gitu. Nah jadi itu saja Pak Kiai, bagaimana caranya menumbuhkan budaya kerja yang ihsan di semua lini ya pekerjaan gitu, supaya kita ini benar-benar tidak saling mencurigai, tidak saling suzon gitu ya, karena kita kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing gitu. Nah. Wallahu alam. Terima kasih Pak Kiai yang dirahmati Allah. Semoga menimpa sunnah Rasulnya lagi. Amin. Amin. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Luar biasa sekali ini dan sepertinya tidak perlu ada jawaban ya, sebab masing-masing kita mungkin sudah mengetahui. Hanya mungkin singkat saja bahwa tadi dikatakan bahwa kurangnya ihsan dalam bekerja bisa dikarenakan karena kurangnya pantauan atau reward yang tidak seimbang. Sebenarnya memantau pekerjaan ini adalah termasuk ke dalam bentuk ihsan dari pimpinan, dan juga memberikan reward yang bagus itu juga ihsan, bentuk ihsan dari pimpinan gitu ya. Ketika pimpinan ihsan maka karyawan akan ihsan, ketika karyawan ihsan maka pimpinan pun akan ihsan. Sebenarnya ketika ini harus nyetel semuanya nih ya, ketika semuanya sudah nyetel ihsan, tentu harus diawali dari kita masing-masing. Insya Allah itu pasti akan menyusul. Dan saya yakin pimpinan kita ini luar biasa, termasuk orang yang ihsan,
Ya, Amin. dan Ustadz Ginanjar juga termasuk pimpinan di sini. Insya Allah termasuk orang yang ihsan, gitu ya. Masya Allah. Kita lakukan semua. Ya, walaupun memang terkadang kemalasan kita nih, ya kemalasan kita atau lupa terhadap pentingnya ihsan yang menyebabkan kita kurang ihsan. Ya, jadi mungkin perlu dakwah ya, perlu doa. Kalau kata Ustadz Ginanjar kemarin, kalau ingin lulus, maka bukan hanya sekedar pekerjaan yang kita lakukan, tapi juga harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk akhlak ihsan, ini adalah akhlak yang baik yang kita akan diberikan oleh Allah sifat ini kalau kita berdoa kepada Allah. Baik. Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Ya, tur nuhun jazakumullah khair. Terima kasih Ustadz. Baik, kita masih ada waktu dibuka sesi selanjutnya. Silakan Bapak dosen, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau yang malu-malu bisa kirim di kolom chat. Nanti akan kami bacakan pesannya. Kalau tidak ada, mungkin ditutup. Silakan, masih ada. Langsung diaktifkan saja mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya ya Pak Kiai? Silakan Pak Heriansyah. Luar biasa nih tentang materi ihsan nih Pak Kiai. Jadi ada kalanya kita sudah begini ya, sudah berusaha untuk sebaik mungkin dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Ada kalanya terjatuh dalam kegagalan misalnya. Dan dia misalnya agak kecewa dengan kegagalannya itu sehingga dia mengerjakannya tidak ihsan lagi. Teringat dengan sebuah ungkapan atau hadis gitu saja ya. Jadi amal seseorang tuh tergantung di penghujungnya saja. Nah itu ya. Jadi gimana dengan konsep itu saja ketika mungkin dia di ujungnya ini ternyata dia su'ul khotimah atau husnul khotimah nih ada kaitannya nggak dengan keihsanan dia selama dia kehidupannya? Dan memang ada beberapa itibar ya atau kisah yang menarik juga ya ketika ada seorang kepala tukang bangunan gitu ya ketika diminta oleh bosnya dia pengen resign gitu, minta dibuatkanlah syaratnya kata bosnya tuh buatkan satu rumah lagi lah baru boleh resign. Dan dia ngebangun dengan secara kurang lebih asal-asalan. Katakanlah dia udah beres nih katanya dia pengen menyelesaikan. Ternyata si kepala tukang ini kata bosnya nih silahkan boleh antum resign, silahkan ambil di meja saya surat ininya, terima kasih sudah mengabdi, dan ternyata di dalamnya ada kunci rumah tersebut dihadiahkan buat dia gitu. Sehingga bagaimana si yang kepala tukang ini ngerasa menyesal ketika dia ternyata di akhirnya mungkin tidak ihsan dalam mengakhiri jobnya gitu ya, sehingga itu mungkin jadi buat kita sebagai pekerja atau sebagai individu pun harus berarti ihsan nih batasannya sampai mana gitu, sampai akhir pun kita harus ini ya berusaha lah ya sebaik mungkin mempersembahkan apapun atau hasil mungkin terserah yang menilai. Itu saja, mudah-mudahan ada tambahannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Heri tentang ihsan memang harus dilakukan sampai akhir hayat. Ya, adapun tadi tentang hadis ya innamal a'mal bil khawatim bahwa amalan itu tergantung menutupnya. Yaitu adalah setiap amalan yang tidak bisa diulang itu tergantung penutupnya. Ya termasuk hidup kita misalkan ini tergantung penutupan hidup kita, apakah kita mati dalam keimanan ataukah dalam kekafiran. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mati di dalam keimanan, ya, dalam keislaman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita salat ini di ujungnya kita riya atau ikhlas nih. Ya, maka kita harus memperbaiki salat kita dari awal sampai akhir. Itu ditutup ketika salam itu dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ihsan itu seperti iman, itu yazid wa yanqus. Dia bertambah, dia berkurang.
ya ihsan kita akan bertambah kalau kita ingat tentang fadilah-fadilah ihsan. Akan berkurang kalau kita lupa dengan fadilah-fadilah ihsan. Ketika seminar kemarin, semangat kita tinggi untuk meneliti. Ya, karena diingatkan dengan faedah-faedah yang akan didapatkan. Tapi seminggu setelah itu biasanya kita akan melemah, ya, karena tersibukkan dengan pekerjaan yang lain. Ini kita tidak ihsan, biasanya dikarenakan lupa. Maka ihsan pun yazid wa yanqus, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Ya. Bagaimana caranya agar terus bertambah? Ini harus terus diingatkan, memang harus terus diingatkan. Dibuat misalkan logo-logo atau moto-moto tertentu diletakkan di beberapa penjuru kampus, misalkan di konteks kampus ya, dibuat logo moto-moto tertentu kemudian diletakkan di beberapa juru kampus agar kita berbuat ihsan. Itu mungkin akan selalu mengingatkan diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan terbiasa dengan berbuat ihsan dan kita akan tercatat di sisi Allah sebagai muhsinin, dan akhirnya kita pun akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla sebagaimana tadi firman-Nya, innallaha yuhibbul muhsinin, bahwa Allah menyukai orang-orang ihsan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Baik Bapak dosen dan seluruh rekan-rekan Sivitas Akademika STI Alhidayah Bogor, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kalimat penutup, kesimpulan Ustadz pada kegiatan pagi ini. Baik, jazakallah khair kepada semuanya, ya, kepada para dosen yang luar biasa. Uhibbukumullahu jami'an. Kesimpulan saja bahwa ihsan ini diperlukan oleh kita semua. Ya, dan banyak sekali keragaman ihsan yang bisa kita lakukan. Secara umum ihsan itu ada ihsan dalam ibadah kepada Allah, yaitu memberikan kualitas yang terbaik ketika kita beribadah. Ihsan dalam muamalah, yaitu ihsan dalam interaksi antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Ya, dan ini pun banyak ragamnya, ihsan kepada istri, kepada anak, kepada kerabat dan lain-lainnya. Sampai Islam memerintahkan kita ihsan kepada binatang dan terancam dengan neraka ya ketika kita tidak ihsan dengan binatang. Serta ya ada juga reward berupa surga ketika kita berbuat ihsan terhadap binatang dan diampuni dosa-dosa kita dikarenakan kita berbuat ihsan kepada binatang. Nah, ini binatang, apalagi makhluk yang lebih tinggi dari itu. Ketika kita berbuat ihsan kepada manusia, maka tentu pahalanya akan lebih banyak lagi. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran Ustaz Budi, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri kita, Ustadzuna, Ustadz Dr. Salahuddin SCM Mahmud, dan kami ucapkan juga kepada seluruh rekan-rekan tenaga pendidikan dan juga Bapak dosen yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada Ustadz Irfan Baharudin, kemudian ada Pak Harun Sutara, dan yang lain-lain ya, yang tidak bisa disebutkan. Jazakallah khair. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu ketiga ya, pekan ketiga bersama insya Allah Ustadz Ibrahim Bafadol. Hafizahullah Ta'ala. Kami tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan kafarat majelis. Alhamdulillah beralamin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.